Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini ya untuk matematika, Ibu akan menjelaskan ya tentang kuisis yang sudah kalian kerjakan ya. Di sini kuisis yang pertemuan minggu kemarin ya. Di sini tentang tugas bilangan bulat yang sudah mengerjakan ada Abdurrahman Musa ya, atau Musa di sini 100% berarti nilainya benar semua ya dengan skor 16.500. Kemudian ada Muhammad Yuri nih. Ada Yuri dengan nilai 93. Kemudian ada Izat di sini 93%. Ada Fahri 87%. Kemudian ada Jafas ya yang sudah mengerjakan nilainya 93. Terus ada Sunan 87, Hafi 87, kemudian ada Faiz 80%, terus ada Surya Nusa 73, Ibrahim Hanif 73, terus ada ini akunnya siapa ya? Abdullah di sini. Oh, Abdul Faik ya, nilainya 60%. Ya, ini harus lebih diperhatikan lagi ya. Kemudian Danis 60%, Excel masih 67, bisa diperbaiki nanti ke depannya. Nah, untuk yang Rais nih belum ya. Ini entah sudah mengerjakan atau bagaimana. Nanti kalau perlu kita ulang kembali ya, nanti kalau buat belajar saja. Nah, untuk pembahasannya kita lihat di sini ya dari segi pertanyaan ya. Suhu udara di tempat itu mencapai 63 derajat di bawah 0. Nah, penulisan angka bilangan bulat yang tepat di bawah 0 berarti bilangannya negatif. Jadi jawabannya di sini adalah negatif 63. Yang benar yaitu negatif 63. Ternyata dari sekian banyak siswa yang benar ada 73% ya. Jadi ya lumayan lah, lebih dari setengah siswa yang mengerjakan itu jawabannya benar. Selanjutnya ada nomor 2. Menara itu terletak 200 meter di atas permukaan laut. Penulisan angka bilangan bulat yang tepat adalah di atas permukaan laut. Anggap saja permukaan lautnya itu adalah titik keseimbangan atau titik 0. Maka kalau di atas permukaan laut berarti positif ya, karena ke atas. Kalau di bawah hasilnya negatif. Jadi di sini jawabannya adalah positif 200 ya. Nah, untuk prosentase yang jawabannya benar yaitu ada 80%. Oke, kita lanjut. Tanda yang tepat untuk perbandingan bilangan bulat di bawah ini. Nah, di sini ada dua buah bilangan bulat, ada negatif 20 dan 27, tapi bilangannya positif. Maka tanda yang tepat adalah negatif 20 kurang dari 27. Jadi jawabannya yang A. Prosentase hasil jawaban yang benar yaitu 80%. Nah, ini semakin meningkat ya, berarti sudah semakin paham. Lanjut, ada nomor 4. Tanda yang tepat untuk perbandingan bilangan bulat di bawah ini adalah, ini sama ya tadi ya. Oh, ini sama nih. Jadi jawabannya sama ya. Nomor 5. Nomor 5 di sini ada bilangan 23, negatif 17, 19, 11, negatif 13, dan negatif 21. Serta 25. Urutan bilangan bulat di atas dari yang terkecil. Berarti yang bilangan negatifnya lebih besar. Ya, dari yang terkecil itu berarti bilangan negatif lebih besar, yaitu mulai dari negatif 21, negatif 17, negatif 13, 11, 19, 23, dan 25. Nah, prosentase untuk jawaban yang benarnya ini ada 73%.
Jadi masih di atas 50%. Alhamdulillah masih pada paham ya. Selanjutnya urutan bilangan bulat dari yang terbesar. Nah, kalau yang terbesar berarti kita sebutkan bilangan positif yang lebih besar dulu, baru kepada bilangan yang negatifnya. Jadi di sini bilangan positif yang lebih besar yaitu angka 17. Kemudian harusnya ada angka 14 ya. Ini Ibu salah ketik nih. Jadi kita lanjutkan aja angka 14. Harusnya habis angka 14 itu 10, kemudian 9, 0, negatif 8, baru negatif 13. Karena ini 14-nya tidak terbawa sama Ibu ya. Jadi yang benar adalah, yang paling benar ya, adalah jawaban yang B. Nah, untuk persentase hasil jawaban yang benarnya ada 87%. Bagus ya, ini sudah meningkat nih. Nomor 7. 35 ditambah negatif 42 sama dengan titik-titik. Hasil penjumlahan bilangan bulat di atas adalah, lihat, di sini ada bilangan positif dan bilangan negatif ya. Kita lihat bilangan negatifnya itu lebih besar atau lebih kecil angkanya? Lebih besar angkanya ya. Tapi untuk nilainya termasuk kepada bilangan yang kecil. Jadi karena angka negatifnya ini lebih besar, maka hasil penjumlahannya adalah bilangan negatif ya, karena negatifnya lebih besar nih. Nah, setelah kita melakukan pemberian tanda negatif, kemudian kita kurangkan bilangan angka yang besar dengan angka yang kecil, yaitu 42 dikurang 35. Hasilnya adalah 7. Maka karena tadi bilangannya hasilnya negatif, hasil penjumlahannya adalah negatif 7. Nah, di sini kayaknya masih banyak yang bingung ya, sehingga hasil persentase jawaban benarnya hanya 67%. Jadi kalau ada contoh seperti ini, kita lihat dulu untuk menentukan tanda minus atau positifnya. Kalau tandanya bilangan angka yang paling besarnya itu negatif, maka hasilnya akan negatif. Tetapi kalau bilangan yang positifnya lebih besar, maka hasilnya akan positif. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya, nomor 8. Di sini ada soal 116 ditambah negatif 85. Hasil dari penjumlahan bilangan bulat di atas adalah titik-titik. Nah, di sini bilangan positifnya adalah 116. Kemudian bilangan negatifnya adalah negatif 85. Maka yang lebih besar bilangan yang mana ya? Yang lebih besar nilainya yaitu bilangan yang positif. Maka jika kita jumlahkan nanti hasilnya adalah bilangan positif. Ini kita tinggal kurangkan saja ya yang besar dengan yang kecil. 116 dikurang 85 ya. Kan ini ditambah dengan min 85, artinya 116 dikurang dengan 85. Hasil jawaban yang tepat adalah 31. Nah, di sini juga masih banyak yang bingung nih. Ternyata masih ada yang terkecoh ya dengan tanda positif dan negatifnya. Ada yang langsung dijumlahkan ya, ini jawabannya nih. Yang langsung dijumlahkan sampai ada yang jawabnya 201. Oke. Untuk persentase kebenarannya ada 67% yang jawabnya benar. Selanjutnya nomor 9. 10 dikurang negatif 4. Nah, hasil pengurangan bilangan bulat di atas adalah titik-titik. 10 dikurang negatif 4. Negatifnya ada 2 kali nih, berarti harus kita jumlahkan dengan lawannya negatif 4 ya. Lawan negatif 4 berapa? Positif 4. Maka 10 ditambah dengan angka 4. Jawabannya adalah 14 ya. Ini juga masih ada yang terkecoh ya. Kita lihat tuh, jawaban yang benar adalah 14. Selanjutnya nomor 10.
Suhu terpanas di bumi adalah 50 derajat Celcius. Suhu terdingin di bumi adalah negatif 89 derajat Celcius. Selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi adalah titik-titik. Nah, jadi selisihnya berapa nih? Ya. Nah, kalau kita tanyakan selisih berarti ini kan harus di ini ya. Selisihnya sekitar negatif 32 ya, betul. Karena habis ke bilangan negatif, kita ke bilangan positif. Oh ya, oh ini ralat nih, harusnya ini bertambah ya. Kalau selisih itu kan berarti pengurangan. Ya, ini jawabannya salah nih, Ibu nih. Harusnya pengurangan ya, 57 derajat Celcius dikurang dengan negatif 89 derajat Celcius. Karena yang ditanyakan itu adalah selisih ya. Selisih berarti harusnya dikurang. Oke? Paham di sini? Nah, harusnya jawabannya berapa? Positif. Benar, positif 140 positif berapa nih? 7 tambah 9 berarti oke ya, ini nomor 10 kayaknya ada ralat nih ya. Karena di sini dimintanya selisih ya, Ibu lupa nih. Oke, nanti kita perbaiki. Harusnya adalah 7 ditambah 9 itu 16, 1 tambah 5, 6 tambah 8, 14. Berarti 146 ya harusnya positifnya. Oke, kita lanjut. Kedalaman sungai di bawah suatu jembatan. Ya, kedalaman sungai di bawah suatu jembatan adalah 200 cm. Jembatan tersebut berada 300 cm di atas permukaan air sungai. Jarak jembatan dari dasar sungai adalah titik-titik. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kalau jarak itu kan namanya selisihnya ya, jarak itu berarti 200 dikurang dengan 300 ya. Di sini ada di bawah suatu jembatan, 200 itu berada di 300 di atas permukaan air. Nah, 200 dikurang dengan negatif 200 ya. 300 dikurang negatif 200 sama dengan 500 atau 5 meter. Selanjutnya nomor 12, negatif 18 dibagi 6. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif. Maka hasilnya adalah bilangan negatif. Negatifnya berapa? Negatif 18 bagi 6 dapatnya 3. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Oke, selanjutnya nomor 13. Nomor 13 di sini adalah 16 dikali negatif 16 dikali negatif 4. Hasil perkaliannya adalah bilangan positif, yaitu positif 64 ya. Nomor 14. Sebuah drone terbang melayang 10 meter di atas permukaan laut. Tepat di bawah drone tersebut terdapat kerang laut di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Jarak kerang laut dari drone adalah, nah ini yang atas 10 meter ya dronenya, ke bawah 12. Jaraknya berapa? Berarti negatif 12 ditambah 10 ya. Jadi di sini 10 dikurang negatif 12 ya. Jadi ke atas sama ke bawah. Jadi jaraknya ada 22 meter ya. Selanjutnya, sekaleng ikan beku dikeluarkan dari ruang pendingin. Suhu ikan pada saat kaleng dibuka adalah minus 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan di penggorengan, suhu ikan naik sebesar
56 derajat Celcius. Suhu ikan saat ini adalah titik-titik. Nah, yang ditanya sekarang suhu ikan sekarang dari pas di dalam freezer atau dalam pendingin, kemudian digoreng ya. Nah, ini tinggal -5 ditambah berapa? 56. Jawabannya adalah 51 derajat Celcius. Oke, sampai di sini ya. Semoga kalian bisa lebih paham tentang materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Jika masih ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Ibu secara japri ya. Jika sudah paham, alhamdulillah, nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.